Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Idlamu anna ashraqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Pada bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim dimanapun berada, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam kajian rutin kita bersama dengan majelis taklim Subulus Salam yang bertempat di perumahan Park Royal. Kita berharap mudah-mudahan kedatangan kita ke tempat ini menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berharap mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan dari kajian-kajian kita, dari majelis-majelis kita, mudah-mudahan ilmu ini nanti akan mengantarkan kita menuju keselamatan dunia dan akhirat. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kajian kita kali ini menindaklanjuti pembahasan kitab Riyadhus Shalihin sampai pada bab 3, samudra muslimah dalam manisnya keimanan. Pagi ini kita akan mempelajari satu hadis yang mengajarkan kepada kita berbagi manfaat dan faedah yang sangat luas. Sebelumnya mari kita luruskan niat kita, kita bersihkan jiwa dan pikiran kita agar ilmu yang kita bahas ini bisa masuk ke dalam hati kita dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mari kita bersama-sama melihat hadis tersebut. Wa an Anas radhiyallahu an
anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara, man kunna fihi, barang siapa yang memiliki 3 perkara ini. Ya, apabila 3 perkara ini ada di dalam diri seseorang, wajada bihinna halawatal iman, maka orang tersebut akan mendapatkan nikmatnya iman, manisnya iman. Apa 3 perkara tersebut? Yang pertama adalah ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ini yang pertama. Apabila Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selainnya. Ini yang pertama. Apabila Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selainnya. Itu yang pertama. Nanti akan kita pelajari bersama pengertiannya ini bagaimana. Kemudian yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah. Ya. Dan apabila seseorang mencintai saudaranya, mencintai orang lain, la yuhibbu, dia tidak mencintai orang tersebut illallah, kecuali mencintai saudaranya itu semata-mata karena Allah. Kemudian bahwasanya seseorang membenci untuk kembali kepada kekafiran. Ya, seseorang membenci untuk kembali dalam kekafiran ba'da an anqadahullahu min, setelah Allah menyelamatkan dia dari kekafiran itu. Kama yakrahu, sebagaimana dia membenci an yukdafa finnar, untuk dilemparkan ke dalam neraka. Jadi yang ketiga ini, seseorang membenci kembali kepada kekafiran setelah Allah selamatkan dia dari kekafiran, sebagaimana dia bencinya untuk dilemparkan ke dalam neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dengan derajat muttafaqun alaih. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita pelajari fawaidul hadis, tentang faidah hadis ini. Jadi hadis ini memuat berbagai macam faidah yang sangat luas. Dan ini berkaitan dengan masalah yang sangat mendasar, Bapak Ibu sekalian. Perkara yang mungkin sebagian besar kaum muslimin tidak peduli dengannya. Perkara yang sangat menentukan nasib ibadah. Perkara yang menjadikan seseorang benar-benar merasakan kelezatan, mendapatkan kekhusyuan, mendapatkan tumak-ninahnya jiwa. Perkara yang jarang dipikirkan orang. Apa itu? Lezatnya ibadah, lezatnya ketaatan, lezatnya iman. Ya,
Jadi kalau mungkin selama ini kita sholat ya sholat, baca Quran ya baca Quran, sedekah ya sedekah, mengunjungi orang ya mengunjungi orang, berbuat baik sama orang tua ya berbuat baik orang tua. Kalau itu kita lakukan, semangat yang dibangun di atas semangat emosional, maka amalan-amalan tersebut itu pertama akan terasa hambar. Itu pertama, orang terasa hambar melakukan. Yang kedua, suatu saat orang akan jemu dan bosan melakukannya. Ya, ketika orang melakukan kebaikan-kebaikan tersebut dengan yang penting jalankan sudah. Yang penting menjalankan. Ya. Yang pertama dia akan merasakan hambarnya ibadah tersebut. Yang kedua, satu saat dia akan bosan melakukannya. Dia saat dia akan jemu mengamalkannya. Yang ketiga, apabila kejemuan dan kebosanan ini sudah memuncak, maka dia akan tinggalkan ibadahnya. Ini kalau orang mengerjakan amal itu dengan semangat emosional. Ya, jadi satu saat dia akan apa? Meninggalkan amalan-amalan tersebut. Ya. Atau dia akan melakukan dengan penuh keterpaksaan. Ya seperti mungkin kita melayani orang tua dalam keadaan marah karena orang tua tidak menghargai amal-amal kita. Itu kan tetap kita jalankan, tapi nggak merasakan nikmat. Seperti seorang istri mentaati suami, melayani suami, dia layani suami, tapi dia nggak merasakan kenikmatan. Ada rasa keterpaksaan di sana. Nah, kalau udah demikian, itu nanti menjadi bom waktu bagi para pelaku ibadah ini. Insyaallah. Ya, coba direnungkan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena rohnya ibadah itu hilang. Orang tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah itu. Makanya di sini nanti kita akan ungkapkan apa sih rahasia, di mana letaknya, bagaimana jalan untuk bisa meraih manisnya iman, lezatnya ibadah itu. Ya, manisnya iman, lezatnya ibadah. Itu dari mana nanti kita akan pelajari. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah dimanapun berada. Pertama kita akan pelajari dulu fawaid hadis ini, faidah hadis ini. Ya. Di pertama kita pelajari faidah hadis. Yang pertama, pelajaran yang bisa kita dapat hadis ini adalah takunu halawatul iman. Ya. Kenikmatan iman atau manisnya iman itu bisa dirasakan bitaati, dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan. Ya, manisnya iman itu bisa dirasakan dengan melakukan suatu ketaatan-ketaatan. Warahbatu fiha, dan kesukaan terhadap amal-amal tersebut. Nih, kuncinya di sini. Mencintai, menyukai amal-amal itu. Wa ithariha, dan mendahulukan amal tersebut ala syahwatin nafs, di atas kebutuhan-kebutuhan nafsu, kebutuhan-kebutuhan syahwat. Nih, pelajaran pertama. Lezatnya iman, manisnya iman
bisa diraih dengan melakukan ketaatan, yang ketaatan itu didasari kecintaan kepada taat itu, mencintai amal tersebut dan mendahulukan, memprioritaskan. Nah, ini kan berarti pola pikir lagi itu. Artinya apa? Contoh begini, anak berbakti pada orang tua, mungkin kita berkunjung, mungkin kita memenuhi permintaan orang tua. Ada dua sisi yang perlu diperhatikan di sana. Pertama, apakah melayani orang tua pada saat orang tua minta bantuan kita itu amal yang penting? Itu pertama. Di hati kita, apakah hati kita meyakini bahwa amal itu utama? Apakah kita sudah menempatkan melayani orang tua itu sangat prioritas dari amal yang lain? Ini yang pertama. Apakah amal tersebut memiliki makom, memiliki manzilah, memiliki kedudukan yang sangat penting? Kenapa demikian? Karena pola pikir seseorang di dalam menghargai sesuatu itu sangat menentukan perasaan orang itu ketika kehilangan dan ketika melaksanakan. Coba ketika kita menemukan suatu amalan, contoh puasa di bulan Asyura, puasa di bulan Muharram, puasa yang paling dicintai Nabi setelah Ramadan, puasa apa? Muharram. Berarti puasa sunnah Muharram memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Puasa Muharram memiliki tempat yang sangat mulia. Kalau kita sudah memahami, mengetahui dan meyakini tentang kedudukan suatu amal, itu baru amal itu prioritas. Sehingga seseorang apabila ada udzur lalu dia tidak melakukan amal tersebut, pasti dia akan menyesal. Dia rasakan kesedihan. Dia merasakan kesedihan itu. Dia merasakan penyesalan tersebut. Menyesal, kenapa saya nggak bisa melakukannya? Kenapa saya tidak bisa mengamalkannya? Karena dia merasakan kehilangan sesuatu yang sangat mulia. Dia merasakan kehilangan sesuatu yang sangat-sangat berharga. Coba, ada kelezatan di sana, kesedihan, berangan. Itu kalau orang Jawa itu tenger-tenger. Ya. Melebihi tenger-tengernya orang kehilangan harta yang berharga. Ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, di antara min alamati sihatul qalb, di antara tanda-tanda sehatnya hati adalah merasa sedih apabila kehilangan amal-amal yang biasa dia lakukan, melebihi kesedihan kehilangan sesuatu yang sangat dicintai dari hartanya. Nah, di sini itu sama kalau ada ibu naruh cincin 10 gram ke kelesut, saya gak yakin sholatnya konsentrasi. Ya lisan baca Fatihah, lisan baca surat Al-Ikhlas, tapi betul gak ikhlas. Pikiran itu merantau kemana-mana, ya, mendeteksi dari mana ke mata, taruh mana ke mati, bahwa setiap gerakan sholatnya sampai akhirnya ketemu. Coba pada saat kita menemukan benda yang menurut kita berharga itu, apa yang kita rasakan? Ada suatu kebahagiaan
kebahagiaan yang alhamdulillah, dipegang, dicengkeram, dicium. Ya Allah, keterisuk. Ya. Atau kehilangan surat-surat yang sangat penting, yang sesuatu itu kita anggap berharga. Coba ini diperhatikan dengan baik. Nah, ini yang pertama ini, memposisikan amal tersebut sebagai amal yang prioritas. Memposisikan amal tersebut sebagai amal yang memiliki nilai yang mahal. Ini yang pertama. Orang akan merasakan lezatnya ketaatan tersebut ketika seseorang sudah menghargai amal itu dengan harga yang mahal. Yang kedua adalah mencintai amal tersebut. Coba ibu, bapak, saya termasuk di dalamnya. Sudahkah kita mencintai amal-amal yang sudah biasa kita lakukan ini? Sudahkah kita mencintai dengan kecintaan yang jujur, yang memang hati kita betul-betul mencintainya, sehingga ibu bapak bisa berpikir sejenak, bisa merenung sejenak. Ya, kalau kita kehilangan sesuatu yang kita cintai, itu bisa rasakan berpisah dengan sesuatu yang kita cintai. Makanya cinta itu melahirkan kesejahteraan, cinta itu melahirkan sakinah, cinta itu melahirkan keindahan, cinta melahirkan power, kekuatan. Makanya dikatakan oleh para ulama, al-quwwah, al-mahabbah, al-hub, kecintaan itu tatawalladu al-quwwah. Cinta itu melahirkan kekuatan. Tatawalladu sakinah, cinta itu melahirkan ketenangan, sakinah, tenang. Tatawalladu sa'adah, melahirkan suatu kebahagiaan. Coba saya dapat ketika ada anak-anak SMA ngaji itu membahas tentang pacaran gak boleh, ya, membahas bahwa dalam Islam itu pacaran tidak boleh. Terus akhirnya ada yang nanya, Ustaz, apakah juga tetap salah kalau ternyata pacaran itu bisa menyemangati kita sekolah? Ya, dengan adanya punya pacar itu akhirnya sekolah itu jadi semangat. Mungkin dari lihat ngomong-ngomong. Ya. Coba bayangkan, bagaimana ketika orang sedang mengalami kecintaan, mengalami jatuh cinta, merasakan cinta, dia akan merasa bahagia ketika bertemunya, memandangnya, melihatnya, seperti persahabatan yang saling mencintai karena Allah. La haula wala quwata illa billah. Ketika sahabat ini sakit berat, dia kunjungi, dia jenguk, dia penuhi kebutuhannya, didoakan dengan doa-doa yang luar biasa. Pagi malam ditelepon sama dia, dicarikan obat-obat yang baik untuknya. Perhatikan, ada apa nih? Ada kekuatan, ada kenikmatan, ada kelezatan, ada kekhawatiran. Itu semuanya perasaan-perasaan yang begitu banyak itu tadi berkumpul lahir dari rahimnya cinta. Insya Allah.
Mari kita lihat ada satu nasihat dari imam, seorang imam yang alim, dinukil oleh Imam Ibnu Rajab. Qala Ibrahim bin Adham, berkata Imam Ibrahim bin Adham, a'la darajat, ya, a'la darajat, tanda-tanda bahwa derajat iman seseorang itu naik, mendaki, tinggi, ya, antan qata'a ila rabbik, apabila engkau habiskan waktumu itu untuk Rabbmu. Ya Allah, anak-anak kita biasanya waktunya dihabiskan untuk apa? Untuk main game. Kenapa? Dia dicintainya. Itu lahir dari kecintaan ini. Makanya kalau kita mengatakan cinta kepada Allah, waktu kita habis bukan untuk Allah, ini kan gak benar ini. Ya Allah, coba dirasakan. A'la darajat, tanda-tanda derajat imanmu itu tinggi, tanda-tanda ketakwaanmu itu tinggi. Itu apabila antam qati'a ila rabbik, apabila engkau habiskan waktumu itu untuk Tuhan. Wa tastanisu ilaihi, dan engkau merasakan ketentraman kepadanya. Biqalbika, dengan hatimu, wa aqlika, dan dengan akalmu, wa jami'i jawarihika, dan kepada seluruh anggota badanmu, tentram kepadanya. Coba, ada ketenangan. Anak-anak tak pinjam ini. Ketika ibu, kopi waktunya main, oh ya, kan saya jadwal kalau tulinan. Yes, adik berapa? Aku berapa menit di? 10. Kok 10? Ya 10 menit jadwalnya adik. Les 20 menit, Mas Ayat 30 menit untuk main game itu. Nah, kalau Mas Ayat lebih banyak, protes. Kenapa? Ini saya katakan di hati saya, oh ini anak-anak sudah mulai jatuh cinta. Dia ingin berlama-lama dengan sesuatu yang dia cintai. Ya. Ingat, ibu masih tahu gak kira-kira ketika waktunya sudah mau habis, ketika mau diambil, itu ada kesedihan yang dia rasakan. Sedikit lagi minta tambah, sedikit lagi minta tambah. Kenapa? Dia gak mau berpisah dengan apa yang dicintai. Coba sekarang kita bawa rasa ini kepada ibadah-ibadah yang selama ini kita lakukan. Sudah seperti itu kah? Saya minta tolong materi ini lebih banyak diresapi. Kali demi keselamatan ibadah kita. Ini seakan-akan yang saya khawatirkan, baik diri saya ibu maupun panjenengan. Jangan-jangan kita melakukan, tapi nggak tahu dirasanya. Terserah Allah. Ini gak peduli, kita gak peduli dengan nasib kita. Lah kalau kita sendiri aja gak peduli, apa Allah disuruh peduli untuk menerima amal-amal kita ini? Masya Allah, saya baca di dalam tulisan ini terasa sekali tentang kualitas amal yang selama ini kita lakukan. Ada beban, ada perasaan gak enak ketika melakukannya, terasa hamba rasanya. Itu kemungkinan di sini kita belum, ada dua tadi, kita belum menghargai bahwa amal ini mahal. Yang kedua, kemungkinan kita belum mencintai dengan cinta yang benar. Atau yang ketiga, kita belum butuh dengan sesuatu yang ada di amal. Kita belum membutuhkan sesuatu dengan amal, sehingga kita pun melakukannya ala kadarnya. Yang penting jalan, yang penting melakukan ketaatan.
nggak ada rohnya. Nah, makanya kata beliau, kata Imam Ibrahim bin Adham, apabila engkau sudah tinggi derajat ketakwaanmu, engkau habiskan waktumu untuk Tuhanmu dan engkau merasa tentram dengannya, baik hatimu, akalmu, tubuhmu. Lihat anak-anak ketika sudah main game, iktikaf 10 Ramadan kalah antaranya, kalah antaranya. Wallahi itu dia Allah perhatikan ini. Itu cambuk sebenarnya buat kita. Kenapa mereka bisa anteng, tentram, tenang? Ya, berkumpul di sana serba anteng semuanya. Sampai anak nangis tuh cari HP langsung menang. Diganti es krim nggak mau, diganti roti nggak mau, ganti permen mobil nggak mau, nggak tertarik. Ada jatuh cinta di sana. Begitu dikasih anteng. Ini yang ternyata kemarin saya share di grup beberapa teman-teman. Ada seorang anak ditinggal orang tuanya sampai dalam usia sekian, kemudian dia jadi pemulung dan dia mendapatkan obat kesedihan itu dengan Al-Quran. Sambil mencari rosokan itu ibu, di sela-sela rosokan dia capek berhenti, dia buka Al-Quran, dia baca. Dia kangen ibunya, malam-malam kangen, sedih gak bisa ditahan, baca Quran, hilang rasa kangennya. Itu mungkin kita tidak melihat ini sunnah, bukan urusannya di sana, letaknya dulu. Pelajaran yang sangat berharga ini bagi kita, bagi kami, itu cambuk bagi kita. Dia dikatakan oleh para ulama disebut syiatul qulub, cambuknya hati. Dia buka baca Al-Quran, terhibur, tertidur dia karena ada ketentraman ketika dia bawa Al-Quran. Seperti itukah kita mengobati kesedihan, kemarahan? Wahai orang-orang yang sudah diri kita merasa alim, yang kita sudah merasakan sebagai orang thalabul ilm, sudah seperti itu kita menobatkannya. Sudah seperti itukah kita menghargai, menempatkan Al-Quran? Ini yang disebut mahabbatullah, cinta kepada Allah. Nah, jadi seluruh anggotanya tentram, akalnya, hatinya, anggota badannya merasa tentram. Kemudian apa? Hatta la tarju illa rabb, sehingga tidak ada yang diharapkan, tidak ada yang diharapkan kecuali berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala takhaful illa dzambaka, dan tidak ada yang ditakuti dalam kehidupannya ini. Tidak ada yang ditakuti kecuali takut terhadap dosa-dosanya. Ya. Dia tidak merasa takut dengan sesuatu atau apapun, kecuali dia takut dengan dosa-dosa. Wa tarassahu mahabbatahu fi qalbika, kemudian menguatlah rasa cinta di dalam hatimu. Nah, kalau cinta itu sudah mulai menguat di dalam hati, sudah teguh di dalam hati keimanan itu, kecintaan itu, la tu'thiru 'alaiha syai'an, maka tidak ada yang didahulukan, tidak ada yang diprioritaskan satupun selain dia. Ya Allah. Makanya ketika seorang anak mencintai suaminya dengan kecintaan yang luar biasa, maka dia akan memilih suaminya daripada orang tuanya. Ya, seorang anak lebih mencintai kekasihnya daripada orang tuanya, karena kecintaan tersebut. Nah, kalau sudah demikian, apa kata Imam Ibrahim? Fa idza kunta kadzalik, kalau sudah kondisinya seperti itu, ya, kamu merasa tentram bersamaan dengan
Allah, kamu tidak mengharapkan apapun kecuali berharap bertemu dengan Allah, dan kamu tidak merasa takut kecuali takut terhadap dosa. Apabila cinta itu sudah menguat di dalam hati, maka tidak ada yang didahulukan, tidak ada yang diprioritaskan kecuali dia. Kalau sudah demikian keadaan iman, apa katanya? Lan tanal fi birri kunta, kamu tidak akan peduli hidup di mana. Ya. Lan tanal fi birri kunta, apakah, dan kamu tidak peduli apa kamu hidup di daratan, au fi bahrin, atau hidup di lautan, au fi salin, atau di tanah datar, au fi jabalin, atau di lereng-lereng gunung. Tak peduli. Wa kana syubuka ila liqa'il habib, karena yang paling kita rindukan bertemu dengan sang kekasih. Ya Allah. Makanya kalau ketemu dengan orang yang dicintai itu gak peduli ketemu di mana saja, enak. Coba rasakan benar, rasakan benar. Gak peduli, makan apapun lezat, makan apapun enak. Yang membawa enak itu bukan jenis makanannya, bukan bumbunya, tapi rasa di hati kita itu mencintai kepada yang memberi, mencintai kepada yang memberi. Ya. Ya Allah. Sehingga kalau iman kecintaan sudah demikian, kamu gak peduli hidup di mana. Makanya para sahabat ibu jangan pelajari yang benar kisah sahabat yang hijrah ini, jangan pelajari yang benar. Dia tinggalkan hartanya, dia tinggalkan tempat tinggalnya, dia tinggalkan dagangannya. Tak penting, yang penting ketemu dengan sang kekasih, hidup bersama sang Rasul. Kecintaan manisnya itu. Jadi pikirannya cuma mikirin tempat yang akan dituju, kekasihku di sana, orang yang aku cintai ada di sana. Dia mikir tempat tersebut, walaupun di sana tidak tahu nanti makan apa. Jatuh cinta. Syukur donakni ilal ma'il barid, kerinduan orang-orang yang haus terhadap air yang segar. Orang yang haus itu yang paling dirindukan minuman. Mas roti, mas enggak. Makan, mas enggak. Saya haus. Wa syukul ja'i ila toma'id balik, seperti kerinduan orang-orang yang lapar kepada makanan-makanan yang lezat. Bisa bayangkan, saya subhanallah dengan tim waktu Gunung Kelut meletus itu, kita datangi tempat-tempat yang jarang tersentuh oleh apa ini, orang-orang yang menyumbang makanan. Ustaz Abu Rozak itu menemukan ada komunitas 10 warga, ada sekitar 1 RT itu. Kita kirimi, waktu itu kita bawa 10 bungkus super dimakan 1 RT. Dengan lahapnya mereka memakannya, karena dia sudah 2 hari gak makan. Karena arealnya gak bisa disentuh, dia gak bisa keluar dari tempat tersebut. Maka yang ditunggu adalah makanan, sehingga gak ganti. Ada yang langsung dibungkus, dimakan mentah-mentah karena saking laparnya. Dari perjalanan kami bawa mobil itu, dari jalan itu sudah dipanggili oleh orang-orang karena kelaparan. Nih. Jadi kecintaan itu kepada sebuah kerinduan. Orang yang lapar yang dirindukan adalah makanan. Orang yang haus yang dirindukan adalah minuman. Itu kecintaan, itu kebutuhan. Wayakunu, kalau sudah demikian kondisi cinta kita, kerinduan seperti orang yang haus kepada air,
rindu kepada Allah, cinta kepada Allah sudah seperti orang lapar dengan orang terhadap makanan, maka wa yakunu dzikrullahi indak, maka zikirmu kepada Allah, perhatikan, zikirmu kepada Allah ahla minal asal, itu akan lebih manis daripada minum madu. Ya Allah, zikirmu kepada Allah lebih manis daripada minuman. Wa ahla minal ma'al-'adbis safi, zikirmu kepada Allah lebih segar daripada air tawar yang murni indal aibsani fi yaumis shaqif, di sisi orang-orang yang dahaga di hari yang sangat panas. Allah. Ini kecintaan kepada Allah. Makanya coba ibu baca, bapak-bapak pelajari ulang tentang tarikh para sahabat. Yang perlu kita petik apa? Bagaimana para sahabat mencintai Allah dan mencintai ibadah. Ibu tahu kapan saat-saatnya ulama merasakan kebahagiaan yang tiada tara? Kapan coba? Kapan para ulama, para sahabat, para bibi merasakan kebahagiaan? Saat menjelang melakukan ibadah, saat menjelang melakukan, mereka berseri-seri. Lagi aku beribadah. Terus ada apa dengan ibadah kok begitu bahagia? Bertemu dan sang kekasih, ketemu dengan Allah. Wa qala Dunun, dinukilkan nasihatnya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Dinukilkan perkataan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Apa kata beliau? Min alamatil muhibbin, ya, lillahi, di antara tanda-tanda kecintaan seseorang kepada Rabbnya, kepada Allah, ya, di antara tanda-tanda kecintaan seseorang kepada Allah, an la ya'nisu bisiwa, dia tidak merasa tentram dengan selain Allah. Coba jenengan masih ingat waktu anak-anak ini punya anak kecil, anak itu kan punya kecondongan dengan siapa dia itu gandol, dengan siapa dia itu ngamplet. Kalau dengan orang yang dicintai, nangis ketika kau ketemu ibunya langsung gandol, diam. Kenapa? Inilah kecintaan yang murni. Dia meronta-ronta, dia menjerit-jerit karena ditinggal dengan sang kekasih. Siapa itu? Al-Ummu, ibunya. Ditolong bapaknya, tambah jerit. Ditolong kakeknya, nggak ngatasi, tangisan semakin menjadi-jadi. Begitu dengar suara ibunya, diam. Hilang kesedihan, hilang keresahan, hilang ketakutan, hilang kecemasan. Kenapa? Liqa'il habib, ketemu dengan sang kekasih. Sekarang coba berapa persen sekarang kita rasakan cinta kita kepada Allah, sehingga nanti kalau kita sedih, kita pakai sholat bisa hilang. Ustaz, saya sedih sholat kok tambah nemen Ustaz. Dan bukti ini sudah terbongkar semua, nanti kita palsu selama ini. Palsu selama ini. Coba dengan lihat anak-anak yang kecil-kecil itu yang masih bersih batinnya. Kecintaan kepada sang ibundanya, kecintaan kepada ibu yang melahirkannya, punya hubungan yang luar biasa. Suara yang menjerit-jerit tiba-tiba redam seketika mendengar suara ibundanya. Ini belum disentuh ibunya, baru dengar ibunya sudah datang, ibunya sudah rawuh, ibunya sudah hadir.
itu bisa meredahkan tangisan dan emosian. Kecintaan, ya Allah, ayo coba direnungkan. Makanya berkali-kali saya sampaikan, ojo cuma dicatat, catatan itu sebutan ya. Tapi kenapa jiwa kok sampai seperti ini? Makanya saya bilang itu tolong materi diresapi. Ini sudah waktunya mengasah kualitas iman, bukan menghilangkan. Kalau dalil-dalil keimanan kita sudah ahlinya, jadinya sudah ahlinya, hafal semuanya sudah. Iya, saking hafalnya sampai di luar kepala sampai adoh, hilang adoh. Allah ya, semoga Allah mengampuni kita. Benar-benar ini kita ditelanjangi dengan dalil ini. Jadi jauh sekali kita, jauh. Makanya tadi coba dilatih, sekarang amalan-amalan baca Quran kita dilatih. Apa yang perlu kita latih? Mencintainya itu, mencintainya. Sehingga nanti kalau pagi ini kita belum baca Quran, rasanya kering lah tenggorokan kita, ya Allah saya belum baca Quran tadi. Pagi ini belum baca Quran, ada keresahan, ada ketidaktenangan. Coba dirasakan betul. Kita yang sudah mulai mencapai sedekah terasa tersiksa sebelum menginfakkan, sudah mulai mencintainya. Begitu kita keluarkan ilmu yang disampaikan oleh Nabi Yunus alaihissalatu wassalam, min alamatil muhibbina lillah, di antara tanda-tanda kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, la ya'nasu bisiwa, dia tidak merasa tentram dengan selain Allah. Kemudian apa tanda-tanda kecintaan? Wala yastauhishu, tanda-tanda kecintaan. Wala yastauhishu, dan dia tidak merasa kesepian ma'ahu, ketika bersama Allah. Ya, dia tidak merasa kesepian ketika dia bersama Allah. Mari kita lihat satu menziarahi Imam Muhammad bin Nawir. Dan pada waktu tersebut Imam Muhammad bin Nawir ini sendirian di rumah. Gak ada siapapun, gak ada teman, gak ada istri, gak ada anak-anak. Ya, Imam Muhammad bin Nawir sendirian di rumah. Kemudian Imam Abu Usama datang menyapa beliau, awana tastawahisu. Ya Imam, apa aku gak merasa kesepian sendirian? Ya, apakah Anda tidak merasa kesepian sendirian di rumah? Istri gak ada, anak-anak gak ada, sendirian. Kamu gak merasa kesepian? Apa jawabnya? Perhatikan Ibu. Kaifa istawahisu, bagaimana aku merasa kesepian? Perhatikan, bagaimana aku merasa kesepian? Wa huwa yaqul, sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ana jalisun man dzakaroni, aku akan menjadi teman duduk orang-orang yang berzikir kepadaku. Insyaallah. Coba kira-kira menurut panjenengan Imam Muhammad bin Nawir ada kesedihan di situ? Merasa sendirian dia? Enggak. Kenapa? Allah menyatakan aku akan menjadi teman duduk orang yang berzikir kepadaku. Sehingga ketika dia sendirian, supaya gak sendirian, bagaimana dia pakai zikir? Gak sedih, gak kesepian dia. Kenapa? Dia bersama-sama dengan Allah Azza wa Jalla. Makanya ada ayat mengatakan, fadkuruni adkurkum, ingatlah kamu kepadaku, maka aku pun akan ingat kepadamu.
Yang terakhir, sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Man ahabba an ya'lama annahu yuhibbullahu wa rasulah." Barang siapa yang merasa senang, ya, barang siapa yang merasa senang bahwasanya dia mengetahui kalau dirinya itu mencintai Allah dan Rasulnya, ya, barang siapa yang merasakan senang bahwa dirinya mengetahui bahwa dirinya itu mencintai Allah dan Rasulnya, falyandur, maka hendaklah dia perhatikan, fa in kana yuhibbul Qur'an fa huwa yuhibbullahu wa rasulah. Apabila dia mencintai Al-Qur'an, maka sesungguhnya dia itu sudah mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, berarti kita latih ibu melakukan amal-amal, bukan sekedar ini amal soleh, bukan cuma begitu. Mencintai enggak kita? Cinta itu lain, ibu, rasanya lain. Nah, supaya kita mencintai amal tersebut, apa? Pertama, mengetahui kedudukan amal itu. Yang kedua, merasa butuh dengan amal itu. Dan itu rohnya amal itu disebut. Konsep untuk bisa merasakan lezatnya ketaatan itu apabila kita sudah mengetahui dua hal. Satu, mengetahui posisinya, mengetahui kedudukan amal tersebut penting apa enggak. Yang kedua, merasa butuh dengan amal. Merasa butuh dengan amal. Kalau orang merasa butuh itu berat, itu jadi ringan. Berat itu jadi ringan. Kencur pula enak dikeledok gara-gara selama toko corona. Kencur, dimut, kesukaan, parutan langsung ditelan. Allah. Ya, ini pelajaran yang pertama. Saya ulangi, manisnya iman itu bisa dirasakan dengan melakukan ketaatan kepada Allah dan kesukaan terhadap amal tersebut dan mendahulukan amal tersebut di atas hawa nafsu. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, yang bagi ayyuhibbal mar' Allah wa rasuluhu aktsar min walidihi wa nafsihi wa nasi ajma'in. Seorang mukmin harus mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada orang tuanya, anaknya, dirinya, dan semua manusia. Seorang muslim, seorang mukmin harus mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada mencintai orang tuanya, mencintai anaknya, mencintai dirinya, dan manusia semuanya. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Bukhari dari sahabat Abdullah bin Hisam, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa akhidun bi yadi Umar bin Khattab, dan Rasulullah memegang tangan Umar bin Khattab. Faqala lahu Umar, ya, berkata Umar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, la anta ahabba ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Kata Umar, ya Rasulullah, sungguh engkau orang yang paling aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku sendiri. Perhatikan, ya Rasulullah, Anda orang yang paling aku cintai dari semuanya kecuali terhadap diri saya sendiri. Berarti Umar terhadap dirinya dengan Nabi lebih mencintai siapa?
awas, ini bukan cerdas cermat. Ya Rasulullah, saya mencintai Anda lebih dari semuanya kecuali terhadap diri saya sendiri. Tapi Umar lebih mencintai siapa? Dirinya atau Nabi? Dirinya. Tapi Nabi tetap di mata nomor satu dibandingkan yang lain kecuali kepada dirinya sendiri. Begitu mendengar pernyataan Umar begini, apa kata Rasulullah? Faqala Nabi SAW, Nabi bersabda, la, tidak wahai Umar, gak benar iman demikian. Insyaallah. Walladhi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada di tangan Allah, hatta akuna ahabba ilaika min nafsi, imanmu tidak akan pernah benar kecuali engkau mencintai aku dibandingkan terhadap dirimu sendiri. Nah, sampai mencintai diri sendiri pun dikalahkan untuk mencintai Rasulullah. Faqala lahu, maka Umar pun berkata kepada Rasulullah SAW, fa innahul an, wahai Rasulullah, demi Allah, la anta ahabbu ilayya min nafsi. Sekarang wahai Rasulullah, aku akan mencintaimu lebih daripada mencintai diriku sendiri. Subhanallah, langsung berubah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW bersabda, al-an ya Umar. Apa kata Nabi? Nah, sekarang baru benar iman. Ya Allah, coba sekarang hati ini betul-betul ditata, dievaluasi. Terus terang, mohon maaf sebesar-besarnya, kita yang paling kurang itu muhasabah, kurang sekali. Kita kurang muhasabahnya. Mungkin terlalu banyak aktif itu, jadi tak kober muhasabah. Problem-problem yang kita terima, masalah-masalah yang kita terima, itu bisa menjadi penghalang-penghalang muhasabah. Ya, jadi betul-betul kurang termanajemen dalam kehidupan kita. Ya. Maka dari itu mari sisa waktu yang masih ada ini kita benahi. Baik, kemudian hadis yang ketiga, hadis yang kedua, An Anas bin Malik radhiyallahu an, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Ini masih dalil pelajaran yang kedua. Ya, qala Nabi SAW bersabda, la yu'min abdun, seorang hamba tidak dikatakan beriman dengan benar, hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wa nasi ajma'in. Seseorang belum bisa mencapai iman yang benar sebelum saya lebih dicintai daripada keluarganya, dari hartanya dan semua manusia. Belum dikatakan iman yang benar kalau saya belum dicintai melebihi cinta kepada semuanya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sekarang menempatkan cinta yang kemudian pertama kali diletakkan pada Allah dan Rasul, itu bukan persoalan sederhana. Apa penghalangnya Ibu? Satu, yang menghalang-halangi kita seperti ini adalah sifat ego yang lebih besar. Ya, sifat egois yang kita miliki yang mendominasi diri kita itu menjadi penghalang. Sehingga kalau ada persoalan-persoalan dimanapun, kita selalu ingin menang, tidak mau dikalahkan dan tidak mau ngalah. Kalau dinasihat untuk mengalah, jawabannya sampai kapan Ustaz saya harus mengalah? Masa saya harus disuruh ngalah terus? Kalimat ini menunjukkan betapa besar ego yang ada di dalam diri kita.
seorang ibu-ibu konflik dengan suami. Apa yang Ustaz sarankan? Apa saya harus mengalah? Sebenarnya kalau saya jawab, Bu. Iya, saya harus ngalah lagi, Ustaz. Iya, kalau menurut saya begitu. Kira-kira sampai kapan? Sampai dengan capek jadi istrinya. Nah, bener kan? Nah, kok Ustaz jawab bingung? Pertanyaan saya ngomong. Kan jawaban itu mengikuti pertanyaan. Ya mestinya nggak begitu, terus harus bagaimana? Jangan ingin nggak mau kalah. Iya Ustaz. Ya hari ini jadi kan berusaha harus menang. Kalahkan pulang, kalahkan suami. Pulang serem Ustaz. Kan itu yang diinginkan. Iya kan? Makanya angel. Yes. Ya Allah, ini loh kuncinya di sini. Sampai kapan kita harus dikuasai oleh ego? Persoalan yang paling mendasar, kuncinya di mana rahasianya? Kok orang senang sekali mengikuti ego dan bangga? Apa sebabnya? Karena kesalahpahaman di dalam menilai sesuatu. Salah paham yang menilai sesuatu. Apa di mana tak kesalahannya? Karena orang menganggap kalau ngalah itu pasti hina. Itu kesalahan yang paling fatal. Ngalah itu hina. Makanya orang tidak mau kalah-kalahkan. Pasti bisa saya katakan 90% pertanyaan itu sering tersekitar dengan sampai kapan Ustaz kira-kira saya harus mengalah. Itu 90% keluar. Ini kayaknya ibu ini ingin jadi juara bertahan kayaknya. Rumah tangga itu bukan antara kalah dan menang. Ya, tolong diperhatikan. Kalau itu yang menjadi acuan itu berat itu panjenengan, sangat amat berat. Begitu juga nanti kita ketika biru walidain, bukan cuma taat kepada suami, termasuk biru walidain, berat itu kalau kita pikirkan demikian. Makanya kecintaan kepada Allah itu menjadi power. Itu yang akan mendobrak sifat ego itu, kecintaan kepada Allah dengan benar. Sebab yang kita cari, kalau memang itu yang harus saya lakukan, dengan perbuatan itu kemudian Allah mencintai saya, sudah, saya di situ aja. Kalau memang dengan cara begitu saya mendapat ridho Allah, saya tak begitukan saja, saya menempati tempat tersebut. Subhanallah. Ini kembali kepada meraih keikhlasan di dalam beribadah. Contoh ibu, jangan lihat, jangan pelajari nanti kalau sudah di rumah. Jangan baca kisahnya sahabat Khalid bin Walid dipecat menjadi seorang panglima. Jangan baca ini. Dengan baca, ya, seorang panglima yang dipilih oleh Nabi SAW untuk memimpin pasukan kaum muslimin dalam seluruh kehidupan Rasulullah SAW. Lalu dilanjutkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tetap Khalid bin Walid begitu masuk Khalifah Umar, pas terjadi peperangan diberhentikan oleh. Pertanyaannya, apa Khalid kemudian semangatnya berkurang gara-gara tidak menjadi panglima? Tidak. Kenapa? Yang diinginkan Khalid bukan menjadi panglima. Yang diharapkan Khalid bukan menjadi pemimpin dan komandan kaum muslimin. Yang diharapkan Khalid adalah ridhonya Allah Ta'ala. Kalau memang dengan tidak menjadi panglima, Allah tetap ridho, dia letakkan itu ke panglimaannya. Gak butuh menjadi panglima. Yang penting apa? Di dalam kedudukan saya itu Allah ridho kedudukan saya. Itu kecintaan sudah di luar pikiran kita ini. Begitu juga kita taat sama orang tua. Segare wabut ngomongnya, segare wabut nih. Wong tua dikokon melok dulur-dulur gak gelem sing dipilih sampean. Tapi nek wis melok diomongan dulur-dulur, iku segare dulu nih.
cerita ke saudara kita, katanya nggak cocok karena nggak direken, nggak pakai diplawur, kurang diperhatikan. Sementara kita itu mati-matian, ambekan itu lewat kuping istilahnya, mengkis-mengkisin nahan kondisi itu. Dipentingkan ibunya, diprioritaskan ibunya, begitu juga sama saudara-saudaranya, bahwa kita kurang serius menanganinya. Tapi kita suruh ikut, nggak pernah mau. Kenapa? Karena memang ada yang cocok. Ini dibutuhkan keikhlasan. Sebelah sini. Nah, dalam kehidupan nanti begitu. Dalam kehidupan nanti begitu. Insya Allah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sebab dan dasar. Kenapa kok Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada orang tua, daripada anak, daripada keluarga, daripada semua manusia? Bukankah orang tua itu yang melahirkan kita, orang tua itu yang membesarkan kita, orang tua itu yang menyusui kita, orang tua yang mau menjaga kita? Nah, di mana penempatannya? Melihat dari sisi mana kita mengatakan Allah Rasul lebih didahulukan dari semuanya itu? Nah, pertama, supaya nanti tetap teguh hati kita ini. Yang pertama, kenapa demikian? Li'annallaha mun'im. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang memberikan semua kenikmatan kita ini. Perhatikan ibu, perhatikan. Kenapa kok Allah dan Rasulnya yang lebih kita cintai daripada semua, termasuk ibu kita yang mengandung? Makanya nanti kalau ada perintah Allah dan perintah ibu kok bertentangan, perintah ibu dikalahkan. Apa tidak berkata? Enggak, karena yang menyuruh adalah Allah. Tapi tetap dengan akhlak yang baik, tetap dengan cara yang baik. Kenapa demikian? Li'annallaha mun'im. Karena Allah yang memberikan nikmat. Semua nikmat yang kita dapatkan itu datang dari Allah. Kalau bertanya, loh yang membesarkan kita kan orang tua, yang menyusui kita orang, coba camkan. Pernah gak kita melihat seorang bayi ditemukan di tempat sampah? Pernah dengar? Ditaruh di pinggir rel kereta api, dimasukkan ke dalam got. Itu disebabkan Allah mencabut rahmat di hati seorang ibu. Hilang rasa rahmatnya. Dan kita dirawat oleh orang tua, yang orang tua dikasih rahmat oleh Allah. Orang tua kita yang menyusui kita, Ustaz, iya, yang memberikan air susu itu Allah kepada ibumu. Karena banyak seorang wanita yang melahirkan tidak keluar air susunya. Betul? Perhatikan di sini letak wallahu li'annallaha mun'im. Karena Allah zat yang telah memberikan segala kenikmatan. Wal mun'im yuhibbu ala qadri imanihi. Kata Syekh Shalih Fauzan, wal mun'im, dan orang yang memberi nikmat itu wajib dicintai. Yang memberi nikmat wajib dicintai ala qadri in'amihi, sebatas sebesar kenikmatan yang diberikan kepadanya. Sekarang saya tanya, nikmat yang paling banyak kita dapat dari mana? Nah, termasuk nikmat dari orang tua kita. Kita dirawat sampai besar karena orang tua kita diberikan rahmat oleh Allah, diberikan cinta oleh Allah. Kita gak sampai dibunuh oleh orang tua kita, gak sampai ditelantarkan oleh orang tua kita. Allah kasihkan rahmat kepada kita. Ya, karena ini lah sesuatu dipuji sebesar nikmat yang diberikan kepadanya. Semakin besar nikmat, tapi semakin besar ujian. Ya. Sama nenek-nenek itu kalau dikunjungi ponakannya kan dicekli duit biasanya.
Duit kan itu didelok kena-kena. Si A ngasih 200.000, si B ngasih 500.000, C ngasih 1 juta. Yang dipuji mana? Sama ibu ketika mendapat pemberian suami kan dilihat besar apa pemberian ini. Iya betul. Ya tolong sampai tinggal di tuku sayur tiga orang puluh ini. Ya orang puluh tanggung kilo. Istilah pemain karena 20.000. Begitu ketok atusan ketok kantor gini, bukan bagian kuno gini. Jazakallah khairan. Ada tambahan. Karena 500.000. Ya, nanti kalau lebih tebal lagi, kok akhirnya ya, ya sampai kayak belanja ini. Piro itu 3 juta. Barakallahu fiikum. Pujian, kekuatan pujian mengikuti besar kecilnya. Halo? Pemberian. Setelah di klasik sudah dikeluarkan barakallahu fiikum wa barakatuh wa jamaah bainakum. Tetaplah santunan ini saking semangat udah berubah. Makasih sayang. Langsung ubarnya berubah jadi hitam itu suami. Ini tolong diperhatikan, ya. Nah di sini letaknya, kenapa kok Allah yang didahulukan? Karena Allah memberi semua nikmat termasuk nikmat orang tua. Jadi kalau di orang dasar, loh bukankah orang tua itu memberi segala-galanya? Orang tua memberi segala-galanya itu dari pemberian Allah Ta'ala. Termasuk rasa cinta orang tua itu pemberian dari Allah. Bukti yang sudah saya sampaikan tadi, berapa banyak bayi yang ditemukan orang tuanya. Bukan orang tuanya mati, bukan. Tapi orang tua yang sudah dicabut rahmatnya dari hatinya. Kita sampai disekolahkan, kita sampai dibesarkan, sehingga kita kalau ada sedih itu bermanja. Ada yang dicari untuk mencari mendapatkan manjanya, ibu kita. Begitu orang tua kita sekarang sudah rentan mencari manja, anak-anak menghindar untuk mendapatkan manja kepada orang tua. Ya Allah, nih, buat ini pelajaran yang kedua. Jadi seharusnya seorang muslim itu mencintai Allah, mengalahkan segala kenakalan. Itu kecintaan. Nah, oleh karena itu ibu, sekarang persoalan berikutnya, masih pelajaran yang kedua adalah bagaimana menghidupkan cinta kepada Allah. Bagaimana menumbuhkan mahabbatullah, menumbuhkan cinta kepada Allah. Ya, yang pertama adalah ma'rifatullah fi rububiyatihi. Mengenali Allah dalam rububiyahnya, dalam perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Allah kepada hambanya. Yang pertama. Dan di sini lebih menukik kepada persoalan apa? Mari kita lihat surah 14 ayat 35. Surat Ibrahim pada ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Maaf, 34 ya, 34. Kalau sudah nyatet ternyata keliru, nggak usah ulang. Dibiasakan membaca tasbih untuk istighfar. Astagfirullah, mustaqbaliyah. Dibiasakan. Ojo kata manusia sampai ini. Dibiasakan. Jadi
Jadi menggantikan perkataan-perkataan yang tidak ada manfaatnya dengan sesuatu yang sangat berharga. Ya, baik. Pada surat Ibrahim ayat 34, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Ya. Dan Allah memberikan kepadamu min kulli ma sa'altumuh, segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Perhatikan di sini, nanti baru kita mengoreksi lagi, kita evaluasi lagi di sini. Allah memberikan kepadamu segala sesuatu yang kamu butuhkan, yang kamu minta, yang kamu mohon kepadanya. Kesehatan kamu diberi, rezeki kamu diberi, kekuatan kamu diberi, cinta kamu diberi. Apa sekarang nek diukur benar ibu, total benar, direnungkan benar, yang Allah berikan dengan yang tidak dari kebutuhan kita itu jauh lebih banyak yang telah diberikan daripada yang belum. Coba renungkan, evaluasi, hitung nikmat-nikmat Allah. Makanya yang berikutnya mengatakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah, kamu gak bisa. Ini menunjukkan apa? Betapa besar kedermawanan Allah kepada kita. Tidakkah wajib Allah kita mencintainya? Tidakkah wajib kita mengaguminya, memujinya? Makanya Syekh Shalih Fauzan di dalam tafsir Al-Fatihah, ketika beliau mengupas,kan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji milik Allah. Kenapa Allah dipuji? Kenapa segala puji milik Allah? Karena seluruh kenikmatan itu minallah. Itu nikmat-nikmat ini dievaluasi. Makanya tadi sekali lagi saya katakan, ada yang kurang ibadah. Apa itu? Muhasabah. Ada yang kurang. Ada teman sakit diabetes, ada luka kecil di ibu jari kakinya, sehingga kalau dipakai berjalan sakit. Hampir sudah 2 pekan tidak kelihatan sholat jamaah, ini kita kunjungi ke rumah. Begitu kita datang, pertama kali dikeluarkan sambatan. Gimana kabarnya? Masya Allah Ustaz, kalau pakai jalan sakit Ustaz. Iya, makanya kok nggak pernah sholat jamaah ya? Enggak Ustaz, kalau pakai sakit Ustaz, berarti kerjanya libur. Oh tak Ustaz? Oh ya sudah. Padahal kantornya 3 kilo dari rumahnya, masjid 100 meter dari rumah. Bisa bayangin? Sakit kalau pakai jalan Ustaz. Sudah berapa hari Pak? Sudah 2 minggu Ustaz. 2 minggu. Umur jenengan sudah 45 kurangi 2 minggu. Kita hitung. Ini cara mencintai Allah. Ini jalan untuk mencintai. Itu baru nikmat-nikmat dohir, belum nikmat-nikmat batin. Nikmat kita ditunjukkan kepada iman, Allah tunjukkan kita kepada Al-Quran dan kita berusaha mencintainya. Allah tunjukkan kita kepada sunnah dan kita pun mencintai sunnah, senang kepada sunnah. Kita mencintai tauhid dan kita berusaha mengamalkan tauhid. Walaupun kondisinya itu berat, mencintai tauhid dan untuk berjalan di atas tauhid itu banyak cobaan-cobaan, tapi kita berusaha mencintainya dan mencoba menikmatinya. Dan kita merasa sedih ketika tauhid ini dipersoalkan. Ini nikmat-nikmat batin. Belum lagi kesehatan-kesehatan yang Allah berikan kepada kita dan seluruh keluarga kita. Anak-anak kita sehat,
tidak ada yang bermasalah kejiwaan maupun badannya. Ada ikhwan kita itu punya anak lumpuh total, sehat, pintar, cerdas, tapi lumpuh total. Terus ada lagi yang punya anak 3, itu semuanya nilai IQ-nya itu hilang 90%, tinggal 10%. Jadi satu keluarga itu 3 yang gila. Ya Allah, itu kan pelajaran yang Allah berikan kepada kita. Ini dasar untuk mencintai, ini cara untuk mencintai Allah. Bagaimana menumbuhkan cinta Allah? Ma'rifatullahi fi rububiyati. Kenali Allah di dalam rububiyahnya. Allah yang mendatangkan nikmat, Allah yang memberikan anugerah, Allah yang mengatur, Allah yang memiliki, Allah yang menciptakan. Kemudian terakhir kita lihat surat 16 ayat 53. Surat An-Nahl ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma bikum min ni'matin faminallahi thumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Dan segala nikmat yang ada padamu itu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanya lah kamu minta pertolongan. Semua nikmat yang kamu terima, segala nikmat yang kamu miliki itu datangnya dari Allah SWT. Ini Ibu cara untuk menghadirkan cinta kepada Allah. Ini cara untuk mendatangkan kecintaan kepada Allah. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini pelajaran dari yang kedua. Wajibnya seorang hamba untuk mencintai Allah dan Rasulnya melebihi kecintaan yang lain. Kemudian pelajaran yang ketiga, as-silatu bainal mu'minina qa'imah 'alal hubbi fillahi azza wa jalla. Ya. Hubungan antar orang-orang yang beriman, antar mukminin, hendaknya didasarkan atas dasar cinta karena Allah, bukan karena harta, bukan karena kedudukan, bukan karena manfaat-manfaat yang lainnya dalam urusan-urusan duniawiya, tapi didasarkan karena Allah Subhanahu. Jadi kalau kita mencintai sesama kaum muslimin, antar mukmin, nggak ada hubungannya dengan kerabat, nggak ada hubungannya dengan famili. Dia bukan kerabat saya, bukan famili saya, dan saya nggak punya kebutuhan dengan dia dari hartanya atau pertolongannya, nggak ada kebutuhan. Tapi mencintainya karena Allah itu sangat terasa nikmatnya, dan itu nanti akan kita kupas pada pertemuan yang akan datang, insyaallah. Keistimewaannya apa di sini? Ini nanti akan membahas golongan orang-orang yang membuat para nabi dan para syuhada cemburu kepadanya. Ya Allah. Jadi kalau ada orang mencintai orang lain, nggak ada hubungan kerabat, nggak ada hubungan harta, nggak ada hubungan sinergi dengan apapun, tapi yang mencintai Allah Ta'ala, mencintai orang tersebut karena Allah, maka dia akan mendapatkan keistimewaan, mendapatkan tempat di surga itu yang membuat para nabi dan syuhada cemburu kepadanya. Tempat itu dirindukan oleh para nabi, tempat itu dirindukan oleh para syuhada. Padahal dia bukan nabi, bukan syuhada, tapi mendapatkan tempat yang mulia karena mencintai seseorang karena Allah. Ini nanti akan kita bahas lengkapnya. Dan itu nanti akan mengupas pula tentang kekeliruan-kekeliruan kita di dalam bersahabat. Mungkin selama ini
ada yang keliru, segera kita perbaiki nantinya insya Allah. Jamaah sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa yang dimuliakan Allah dimanapun berada, insya Allah ini kita masih pelajaran yang ketiga, ini belum selesai. Insya Allah nanti akan kita tuntaskan pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Karena sudah 1,5 jam kita ngaji. Demikian. Ini karena ngaji di tempat ini dengan nyimak di video itu beda. Kalau kita ngaji hadir begini setelah 1,5 jam itu kurang, insya Allah pas lah tuh, nggak seberapa terasa. Tapi kalau nyimak setengah jam itu kencang semua ya. Terasa sekali. Baik, saya rasa cukup. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, kalau ada silakan. Ada 2 menit waktu tersisa. Baik, kalau memang tidak ada kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mencintai pada Allah itu kan memang niat sudah ridha Allah, minta ridha Allah. Nah, itu loh Ustaz, yang kadang-kadang itu lupa untuk mengucapkan saya minta ridha Allah gitu loh Ustaz. Nah, itu gimana ya? Kalimat itu nggak harus diucapkan. Kalau nggak diucapkan itu kayaknya nggak ada. Iya. Jadi omongan. Sebenarnya itu nggak usah. Jadi komitmen namanya komitmen dalam hati itu yang paling mendasar. Sebab kadang-kadang kalau diucapkan lisan dengan hati itu sering nggak sama soalnya. Lisan dengan hati itu sering nggak sama. Ada seorang ibu aku kan nggak kasih contohnya, walaupun mungkin dengan kurang suka dengan lisannya. Ada seorang ibu-ibu itu suaminya nikah lagi, kan sudah hamil, makanya udah bilang lisannya dengan kurang suka gitu. Enggak, ya. Terus akhirnya curhat gitu kan. Setelah curhat terus cerita, dulu berat Ustaz, tapi saya ini tak pikir-pikir, tak ikhlas. Wah, jadi gundul-gundul. Kalimat ini bukan ikhlas, antara ikhlas dengan hati itu beda. Gimana sekarang perasaannya? Kita ikhlaskan saja sudah. Seperti lapo hati kejar main. Kalimat ini menunjukkan apa? Menunjukkan dia nggak ikhlas. Makanya ya, mencari keridhaan Allah, mencari pahala dari Allah itu urusan hati. Makanya nanti bisa katakan apa? Salah satu rohnya taat itu, rohnya ibadah itu ada yang dibutuhkan dalam amal. Ada yang dibutuhkan. Jadi waktu melakukan itu ada hajat di situ. Apa kebutuhannya? Apa kebutuhan? Ini sangat penting. Ini rohnya di situ. Makanya para sahabat rukuk bagus rukuknya, sujud bagus sujudnya, bacaannya diperbagus, gerakannya itu dimana ada rasa di dalam. Kenapa? Karena rukuk dan sujudnya itu yaktahuna fadlan minallahi wa ridwan. Karena ada yang dicari di dalam rukuk dan sujudnya. Nah, sekarang pertanyaannya kita adalah waktu kita rukuk, waktu sujud, apa yang kita cari? Apa yang kita butuhkan di sini? Beda sekali. Nah, di sini nanti rahasianya. Ada yang dicari. Makanya ada 3 poin tadi itu untuk menjadi hidupnya ibadah. Ibadah itu punya roh, ibadah itu punya pengaruh, ibadah itu punya power. Ibadah bisa dirasakan itu kalau orang sudah melakukan ibadah di atas 3 dasar. Dia mencintai amal tersebut, dia tahu kedudukan amal tersebut, dan dia berharap dengan amal tersebut. Dia berharap dengan amal tersebut. Nah, ini. Baik ya. Jadi itu adalah harapan-harapan hati. Dan kita mencari Allah, hati yang dikuatkan. Hati yang baik, saya rasa cukup. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad subhanallahi wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.